Di tempat saya berasal, akses transportasi, tenaga, dan fasilitas kesehatan sangatlah berbeda dibandingkan dengan yang ada di kota-kota besar. Di sana masih dibilang sangat terbatas, jadi masyarakat kurang mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Halo semuanya, perkenalkan saya Miga, saya berasal dari Maluku, saya salah satu mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Parahyangan. Sebelumnya saya sudah pernah bekerja sebagai perawat di klinik Dr. Sher yang ada di Pulau Kei Besar. Saya dulu cita-cita mau jadi dokter, tetapi karena ada keterbatasan dan pertimbangan keluarga, saya memutuskan untuk mengambil jurusan keperawatan di Jogja. Menurut saya ini juga bentuk nyata dan bentuk dedikasi saya untuk menjadi tenaga kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat atau orang-orang di sekitar saya. Menjelang akhir saya kuliah, saya melihat sebuah postingan di sosial media tentang Yayasan Dr. Sher, di mana Dr. Lee Darmawan sebagai pendiri Dr. Sher, kami biasanya menyebut beliau Papi dan tim sedang melayani masyarakat di Papua. Dari situ saya penasaran dan saya langsung mencari tahu tentang pelayanan tersebut dan ternyata itu gratis dan bukan cuma di Papua tetapi juga di Maluku, di mana tempat saya bertumbuh. Yayasan Dr. Sher sendiri memiliki rumah sakit kapal, ada beberapa, jadi rumah sakit kapal ini akan berlayar ke pelosok untuk memberikan pelayanan medis secara gratis. Selain itu, terdapat juga klinik-klinik, termasuk salah satu klinik yang ada di Pulau Kei Besar tempat saya bekerja. Setelah beberapa tahun lulus, saya mendapat kabar bahwa Yayasan Dr. Sher membuka lowongan volunteer untuk klinik yang ada di Pulau Kei. Tanpa ragu saya langsung mendaftar dan puji Tuhan saya diterima sebagai perawat di klinik Dr. Sher yang ada di Pulau Kei. Menjadi perawat di Pulau Kei bersama Yayasan Dr. Sher merupakan sebuah perjuangan yang penuh tantangan tetapi sangat bermakna bagi saya. Jadi akses transportasi, tenaga, dan fasilitas kesehatan di sana sangat terbatas. Misalnya masyarakat harus menggunakan speedboat atau lewat darat, tetapi jalannya sangat rusak parah untuk bisa sampai ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Kami dari Yayasan Dr. Sher yang ada di Pulau Kei Besar melakukan pelayanan di klinik, tetapi juga melakukan pelayanan ke masyarakat. Misalnya edukasi dan pencegahan ke sekolah-sekolah ataupun desa-desa yang aksesnya benar-benar sulit untuk dijangkau atau mereka punya keterbatasan sendiri untuk sampai ke fasilitas kesehatan. Jadi kami pernah menggunakan speedboat untuk menjemput ibu-ibu hamil dari beberapa desa dan dikumpulkan di satu desa untuk mendapatkan pelayanan kehamilan dan USG. Nah, kami berangkatnya pagi, pulang matahari sudah terbenam. Setelah kurang lebih 2 tahun saya bekerja bersama Yayasan Dr. Sher, kami mendapat kabar bahwa Yayasan Dr. Sher mendapatkan kuota beasiswa dari Universitas Katolik Parahyangan, di mana beasiswa ini akan membiayai studi secara penuh dari awal sampai akhir hingga menjadi dokter. Setelah mendengar kabar ini, saya tentu saja sangat senang dan yang terpikirkan saat itu, puji Tuhan adik-adik saya yang ada di pelosok atau di daerah 3T, khususnya di Pulau Kei Besar mempunyai kesempatan untuk menjadi dokter. Saya tidak pernah memikirkan untuk jadi dokter lagi, tetapi saya dipilih oleh yayasan untuk mendapatkan beasiswa ini. Awalnya saya ragu, apakah saya harus menerima tawaran ini, apakah saya harus mengulang studi lagi, atau lebih baik saya melanjutkan studi dari gelar yang sudah ada. Tapi melalui banyak pertimbangan dan tentu saja saya diskusi dengan keluarga, saya akhirnya memutuskan untuk mengambil tawaran beasiswa ini. Keluarga saya hanya bilang tidak semua orang mendapatkan kesempatan seperti ini. Dan kalau diingat lagi, dulu saya pernah bercita-cita untuk jadi dokter. Dan ya, disinilah saya sekarang mahasiswa FK Unpar angkatan pertama.
Saya dan teman-teman merupakan angkatan pertama, jadi banyak hal yang kami pelajari atau kami cari tahu itu sendiri, tetapi kami sangat bersyukur kami punya dosen-dosen yang sangat luar biasa. Kami punya kakak-kakak laboran maupun staf-staf yang lain yang sangat sabar untuk membimbing kami. FK Unpar sendiri meskipun masih baru, tetapi fasilitas yang tersedia sangat memadai. Dosen-dosen kami sangat kompeten, kurikulum yang dikembangkan juga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan untuk proses pembelajarannya sendiri berfokus pada mahasiswa, kemudian sudah sistematis, terintegrasi. Selain itu, di FK Unpar juga umur bukan menjadi suatu masalah. Awalnya saya khawatir karena usia saya yang jauh dibanding adik-adik, saya khawatir tidak bisa menyesuaikan diri dengan mereka. Tetapi ternyata itu salah dan tidak terjadi sama sekali. Saya bisa belajar bersama mereka, kami bisa bekerja sama, kami bisa tumbuh bersama di FK Unpar. Kalau menurut saya FK Unpar ini Indonesia kecil, jadi kami sangat beragam. Kami berasal dari pulau yang berbeda, kami berasal dari suku yang berbeda, usia, tapi kami tetap satu karena kami angkatan pertama FK Unpar. Setelah lulus nanti, saya akan kembali mengabdi di Pulau Ki Besar. Kali ini bukan sebagai perawat, tetapi sebagai dokter. Saya ingin mendedikasikan diri saya bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan, karena semua orang layak mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal.